tempat duduk, siap gerak, berdoa dimulai. Selesai. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tema 1 ya. Tema 1 subtema 1. Nah, ulangannya sampai nanti malam, pengerjaannya cuma 1 hari ya. Yuk kita olahraga jari dulu. Yang kemarin masih ingat lagunya? 1, 2 kayak angkanya. Yuk, tangan kanan dulu. Nah, biar lemes ya jarinya. Ya. Yang bandar. Ya. Yuk, siap. 3. Berapa? Ya, yuk 3, 4. Baleni. Mesake sing dengerin yang ngono iki, nyanyi yang ngono iki. Ya. Yuk, siap. 3, 4. Lali meneh. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. 5, 4, 2, 3, 1. Sekalian. Yo, siap. Ya. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 1, 2. Digerakkan jarinya. 3, 1. Yang keras. 5, 4, 3, 1. 5, 4, 3, 1. Ya, balikin lagi tangan kiri, siap. Yang lebih semangat nyanyinya, orang diampet, nyanyi kok diampet kalau masuk angin lebih. Ya, 3, 4. 5, 4, 3, 1. Yo, kedua tangan diangkat sing tinggi, sing semangat. Yang lanang suarane. Cah lanang suarane kayak kerupuk. Sewengi ora ditutup. Ngerti? Kerupuk sewengi ora itu kayak apa rasane? Ini kayak kuwi belas suarane nyaris tak terdengar. Ya, siap. 3, 4. 1, 2, 3, 4,
Ya, dibuka bukunya, kita pelajari. Nah, ini mengulang ya. Dari tema 1 kita sudah belajar tentang teks laporan ya. Jadi teks laporan itu teks yang isinya tentang informasi sebuah pengamatan ya. Jadi yang sudah pernah kita lakukan. Nah, apa saja isinya? Ini ada informasi umum. Jadi kalau dalam tata bahasa ini latar belakang atau pendahuluan ya. Terus juga ada kumpulan fakta-fakta ya dan data ya. Dan terakhir simpulan. Nah, ini isinya nggih. Jadi isi sebuah laporan secara garis besar ada 3 ya. Informasi umum ya, kumpulan fakta-fakta dan data, dan terakhir simpulan ya. Teks laporan juga terdapat ide pokok ya, karena dia juga berupa karangan paragraf biasa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga ada ide-ide pokoknya ini ya. Nah, ide pokok bacaan tersebut singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, di sini ya. Nah, di sini pada kalimat pertama ini ya, selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong. Nah, itu. Dan kita simpulkan, ingat kalau yang namanya ide pokok itu isinya berbeda dengan kalimat utama nggih. Jadi ide pokok itu kesimpulan kalimat utama. Ini di kalimat utama kalian simpulkan ya. Nah, terus pengembangan generatif. Nah, jadi ada tumbuhan itu berkembang biak dengan cara 2 macam. Ya, ingat-ingat nggih. Generatif dan vegetatif. Nah, generatif ini menggunakan spora. Nah, ini benang sari dan putik. Nah, ingat-ingat nggih. Jadi generatif alat kelaminnya benang sari dan putik. Ya. Nah, kalau putik alat kelamin apa? Kalau pada bunga? Lali. Apa kalau putik? Betina. Kalau jantan? Apa kalau jantan? Benang sari. Ya, makanya dinamakan penyerbukan. Penyerbukan ada berapa? Lali. Pertama penyerbukan sendiri, terus silang, terakhir bastar, diling-ling lagi. Oke, jenis-jenis penyerbukan ya. Nah, kalau sendiri itu dalam satu pohon, dalam satu kembang ini dalam satu kembang. Jadi benang sari yang ada di pucuk sini ini bunga apa tadi ini? Nah, nganggo sepatu ini. Nah, benang sari yang ada di pucuknya ini ya. Nduk selehna sik nduk, engko wae nduk. Nah, rasah nyawang sik, nyawang papan tulis sik, nyawang kursi ora mudeng-mudeng kok. Nah, benang sari yang ada di sini dia jatuh nanti. Nah, putiknya itu letaknya paling bawah ya, dekat kelopak ini, nih paling ujung ini dekat kelopak ini ya. Nah, itu namanya sendiri ya, penyerbukan sendiri. Nah, kalau tetangga bagaimana, Pak? Nah, tetangga ini beda bunga, ada bunga A, ada bunga B. Nah, serbuk sari yang ada di bunga A jatuh di putiknya bunga B. Nah, ya. Tapi dalam satu pohon. Nah, nanti ada 4 dan lainnya silakan kalian cari sendiri. Ya. Nah, tapi itu masih dalam satu pohon. Nah, ada lagi ya yang beda pohon. Nah, tapi masih satu varietas. Nah, ada yang beda pohon dan beda varietas. Nah, misalnya sama-sama pelem, ada pelem madu sama pelem harum manis. Nah, itu namanya apa? Ya.
Nah, seperti ini perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, ya. Nah, jadi terjadi penyerbukan yaitu serbuk sari jatuh, ya. Serbuk sari jatuh di kepala putik ini serbuk sarinya ini. Nah, dia jatuh di ujungnya. Nah, tapi kalau pada bunga sepatu dia di bawah sini. Ya, jadi bunga sepatu dikatakan bunga sempurna. Ya, kenapa sempurna? Karena dia memiliki putik dan benang sari. Ya, Pak, apa ada Pak tumbuhan yang betina sama jantan? Ada, salak. Nah, salak kalau tidak ditaburi ya oleh manusia dia nggak akan berbuah. Ya, termasuk kurma juga. Ya, ada masih banyak lagi tumbuhan lainnya. Oke. Jadi kalau tumbuhan salak itu kalau kalian beli kalian harus beli sepasang. Ya, jantan sama betinanya. Ya, jadi nggak cuma beli satu toh. Kalau beli satu nggak mungkin bisa tumbuh salaknya. Nah, karena nanti benang sari yang ada di jantan itu ya dikerok, dia di kertas, ditampung di kertas, nanti ditaburi di yang betinanya itu nanti kembangnya betinanya nanti. Nah, itu nanti bisa berbuah. Nah, jadi nggak bisa dia sendiri ya. Nah, itu. Nah, terus di sini jatuh. Nah, terus pembuahan menghasilkan zigot. Nah, ini ya. Nah, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas. Nah, di dalam biji. Nah, biji berada di dalam buah. Nah, jadi seperti kayak ada tukul-tukulan seperti ini. Ya, terus sudah mulai tumbuh akarnya dulu. Nah, ya. Sudah mulai tumbuh akar, terus nanti baru tumbuh apa daunnya ya. Jadi antara akar sama daun itu lebih dulu akarnya dulu dia membentuk akar. Ya, karena apa? Karena untuk sumber mencari makanannya. Nah, ingat-ingat itu ya. Nah, jadi tumbuhan ya ingat ada sel kelamin jantan, ada sel kelamin betina. Kalau jantan itu dia apa tadi nama alat kelamin ini kalau jantan? Kalau pada bunga apa kalau jantan? Apa? Benang sari. Kalau betina putik. Nah, jangan sampai lupa itu. Nah, ini ya macam-macam penyerbukan ada 4. Nah, ini diingat-ingat ini. Ini sering keluar ini sebutkan jenis-jenis penyerbukan. Ada penyerbukan sendiri. Sendiri tadi Bapak sampaikan dia jatuhnya benang sari di kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi pada unggonya dewe. Ya. Ini mekrok bunganya di sini jatuh ya nengkennya dewe raning dindi. Nah, itu namanya penyerbukan sendiri. Ada lagi penyerbukan tetangga. Ya, penyerbukan ya jatuh. Nah, ini kepala sarinya, serbuk sari jatuh ke kepala putik, beda bunga tapi dalam satu tumbuhan. Misalnya kayak tadi benang bunganya sepatu ada 2. Nah, tapi satu pohon yang dari A pindah ke B. Nah, mungkin karena ada serangga atau mungkin kena angin. Nah, tapi dalam satu tumbuhan, dalam satu pohon, ya. Nah, kalau silang ini beda pohon. 2 bunga atau lebih tapi dia beda pohon. Pohonnya sendiri, ini sendiri. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau bastar hampir sama dengan silang. Bedanya kalau bastar ini jenisnya berbeda, varietasnya. Misalnya kayak mangga. Nah, dari mangga mana lagi dia jatuh ke mangga madu. Ya, atau dari mangga golek ke mangga madu atau ke mangga harum manis. Nah, itu. Ya, jadi namanya bastar itu ya, jatuhnya ke tumbuhan lain beda pohon, yang ingat nggih, bastar beda pohon, beda varietas atau beda jenisnya. Oke, kalau silang ya beda bunga beda bunga, beda pohon tapi satu varietas. Nah, misalnya sama-sama pelemadu. Ini ada pelemadu di sini sama pelemadu di sana witnya jejer. Nah, ini dia pindah ke sini. Nah, ini namanya silang. Ya, karena masih satu varietas sama-sama pelem madu. Ya. Jadi hampir sama ya silang sama bastar, cuma bedanya di situ jenisnya saja, varietas dan tidak. Nah, salah satu hewan yang membantu penyerbukan ya ini adalah lebah. Nah,
dengan adanya lebah, nah ini kita bisa memakan buah-buahan. Ya, bayangkan kalau nggak ada lebah, nah, kita mungkin nggak bisa makan kita, ya nggak bisa makan buah-buahan. Makanya kalau ada lebah itu, ya terutama lebah madu, ya itu dibiarkan, ya karena dia membantu proses penyerbukan, ya banyak jasanya dia. Ya. Nah, kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara di Asia Tenggara. Jadi Asia Tenggara ini, nih ya, nih batasnya ini. Ya. Nah, umum yang memiliki kondisi geografis yang sama, akan tetapi kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya sama. Ya, podo-podo dekat ini Indonesia sama Singapura. Ya, kalian kalau nanti pergi ke Batam, kalian ke pinggir laut nyawang, ning kono udah Singapura wis ketok. Ya. Nah, padahal masih satu kawasan tapi kebudayaannya sudah berbeda jauh. Ya, di Singapura sana kebudayaan itu seperti kayak orang barat, bebas. Ya, pahamnya sudah berbeda. Ya. Nah, sama juga di Malaysia. Ya, sama-sama di Malaysia kalian nanti kalau jalan-jalan ke Kalimantan sana ke di perbatasan udah kelihatan. Ya, cuman beda garis, ya itu ternyata juga berbeda juga. Nah, ini sama-sama ini ya. Nah, Indonesia dengan Malaysia, ya ternyata juga beda juga. Padahal sama-sama menggunakan bahasa Melayu, ya. Tokno saya lendang leh kini menggojekan karo kucing leh. Sama-sama menggunakan bahasa Melayu. Tapi bahasa Melayunya ya di Malaysia itu masih ya seperti kayak di Palembang sana bahasa Melayu asli. Nah, tapi kalau Indonesia bahasanya ya asal muasal dari bahasa Melayu. Nah, tapi logatnya tidak seperti Melayu. Ya, kita itu. Jadi kalau ngomong ya sesuai dengan ejaannya. Nah, tapi kalau Malaysia tidak. Ya. Nah, ini kalau kalian Bapak pernah ke Malaysia sini, kalau diajak ngomong pakai orang Malaysia, ya kalau kita berbicara, dia paham apa yang dimaksudkan. Ya. Tapi kalau orang Malaysia berbicara, orang Indonesia masih ada mikir sih, ini maksudnya apa, dadak diterjemahkan dulu. Nah, karena memang bahasanya mirip-mirip, tapi ya bedanya ketika dalam hal pelafalan. Ya. Ya. Kayak misalnya kalian ditanya berapa jumlah kendaraan, nah berapa jumlah roda mobil. Nah, sana apa jumlah roda kereta. Nah, sana pasti jawabnya cuma 4. Nah, ya, pasti langsung ngomong 4. Nah, kalau di sini jawabnya apa? Ya enggak kehitung. Ya, karena bahasanya berbeda. Nah, kalau sana bilang mobil, kereta. Nah, tapi kalau kita kereta ya kereta. Nah, tapi kereta ada bahasanya lagi. Ya, itu. Ya, sama-sama Melayu, ya. Penerapan sila pertama dan kedua. Nah, di sini nih yang paling sering ya kita alami. Ya, sila pertama tentang ketuhanan, ya. Ingat ya, sesama umat beragama saling menghormati. Menghormati itu bukannya kita ikut-ikutan, beda. Ya, menghormati itu jika ada orang lain yang beribadah menurut agamanya, ya kita jaga, kita biarkan. Yang penting jangan mengganggu. Ya, begitu juga dengan orang lain, ketika kita beribadah jangan mengganggu kita. Itu namanya toleransi. Ya, jadi toleransi seperti itu, nggih. Nah, tapi kalau kalian lihat di televisi sekarang itu, ya dalam hal beribadah campur aduk ngono. Nah, itu bukan toleransi namanya. Yaitu namanya gado-gado es campur. Nah, jadi yang namanya toleransi lakum dinukum waliyadin, udah jelas dalam agama Islam ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi silakan saling mendirikan ya, saling beribadah, ya sebenarnya tidak saling mengganggu. Nah, yang sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya bagaimana? Ya, berbuat adil. Jadi berbuat adil itu jangan memandang dia sukunya, agamanya, sama-sama orang Jawa dibantu, dan bukan orang Jawa tidak dibantu, tidak seperti itu. Jadi dalam hal membantu tadi ya
kemanusiaan yang adil. Nah, jadi kemanusiaan semua manusia, ya. Jangan mandang ya status, ya. Apa kalau misalnya kalian nolong orang tanyain sih, "Oke, asalmu dari mana?" Yo selak. Wassalam kecelakaan seperti itu, ya. Nah, ini sila keduanya ya, saling membantunya tanpa memandang suku, ras, dan agamanya. Nah, terus juga ada patung. Nah, di SBK patung itu apa toh? Patung itu karya 3 dimensi. Jadi karya ada 2 ya. 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau 3 dimensi bisa dilihat dari depan, kanan, kiri, sama belakang, atas, bawah. Ya. Tapi kalau karyanya 2 dimensi hanya bisa dilihat dari depan. Nah, kalau 2 dimensi contohnya apa? Karya 2 dimensi. Lukisan, apalagi yang sering kalian lihat selain lukisan apa? Sering dipasang di rumah-rumahmu kayak lo di dinding-dinding. Foto. Nah, itu foto juga karya itu. Jangan dianggap orang main foto-foto itu sembarangan ya. Nah, dalam efek pengambilan gambar pun, nah itu juga bisa menghasilkan seni. Ya, itu kalau jadi seorang fotografer tuh bayarannya Pak, sama kita jepret-jepret jauh ya, karena dia melihat actionnya bagaimana, terus ngambil kameranya, posisinya, pencahayaannya itu dilihat semuanya, makanya gambarnya bisa bagus. Nah, di patung juga sama ini. Nah, ini jadi patung itu karya 3 dimensi yang meniru sebuah bentuk. Jadi bentuknya bisa manusia, bisa hewan atau tumbuhan. Jadi biasanya patung ini ya dia itu seninya itu makhluk hidup ya. Nah, ada juga benda mati ya, tapi jarang. Ya, kebanyakan benda-benda makhluk hidup. Ya, dan tekniknya juga banyak ya, ada teknik pahat, ada teknik cor. Nah, ini teknik cor ini karena dia menggunakan logam. Ya, teknik pahat jadi pahat sitik-sitik. Nah, ini pakai teknik cor. Jadi teknik cor itu dibuat dulu adahe, terus disiram. Nah, pakai timah panas ya, atau besi yang meleleh. Nah, nanti kalau itu dia akan mencetak sendiri, dan itu dibuka cetakannya sudah jadi. Nah, itu namanya teknik cornya. Nah, juga ada ini fungsi patung banyak sekali. Ya, ada sarana ibadah untuk agama tertentu. Nah, juga banyak ada agama yang menggunakan patung. Nah, sebagai sarana dianggap sebagai perwakilan dari Tuhan. Nah, ini ya contohnya di sini. Nah, ini di Candi Borobudur. Nah, itu kan banyak patung-patung di situ. Ya, karena dianggap ya dia patung ini ya simbol dari Tuhan. Nah, beda-beda nih ajaran agama. Ada yang mengatakan simbol diperbolehkan. Nah, kalau agama Islam nggak boleh. Tuhan tidak boleh disimbolkan. Nah, karena apa? Karena kenapa? Tanya cuma satu, apa pernah ada yang melihat Allah? Nggak ada, makanya nggak bisa disimbolkan. Biasa aja, tidak usah menganggap Tuhannya bentuknya ini, dia punya mata, punya kaki. Nah, berarti pedokoro makhluknya toh. Nah, jadi tidak, ya. Terus mengenang jasa. Nah, ini kalian lihat ada ini di Bukit Soeharto ya, ini. Nah, di Bukit Soeharto kalian lihat di situ. Nah, itu juga ada patung Pak Harto. Nah, itu kenapa? Itu sejarah itu. Namanya hutan apa tuh kayak Bapak lupa kayak. Hutan apa kayak? Dengkelingan, sing Ponorogo kayak. Nah, itu hutannya dulu itu juga sama. Nah, itu yang memperakasai dulu adalah Pak Harto itu. Ya, makanya dinamakan situ ada bukit kecil, ya dinamakan Bukit Soeharto. Nah, di situ juga ada patung gede Pak Harto ya sebagai simbol. Ya, sebagai simbol beliau orang yang berjasa di daerah itu. Ada juga patung Jenderal Sudirman. Nah, di Jalan Jenderal Sudirman itu kalau kalian ke Jakarta ada patung Jenderal Sudirman gede sedang hormat. Nah, itu simbol-simbolnya ya. Dan juga pelengkap konstruksi bangunan. Nah, ada juga tiang ya, tiang-tiang dibuat model patung ya. Juga bisa untuk hiasan bangunan atau tempat. Nah, ini seperti kayak tugu ini.
Tugu Pancoran. Nah, kalau kalian ke Jakarta lihat Tugu Pancoran, ada melengkung, terus ada orang kayak nunjuk. Nah, itu Pancoran, ya. Jadi dimaknai keindahannya, ya, untuk juga sebagai penghias, ya. Nah, ini yang kedua tadi sudah Bapak sampaikan, ya, perkembangan biakan tumbuhan, ya. Yang pertama tadi apa tadi? Secara apa tadi? Pertama secara apa tadi? Perkembangan tumbuhan. Ngurung ini 5 menit. Secara apa tadi? Yang ada bastar, silang apa? Generatif. Ya. Nah, yang kedua ini secara vegetatif. Ini harus dihafalkan nih, vegetatif lebih banyak. Ya, ada 7. Nah, tadi kalau generatif cuman ada 4. Nah, itu dihafalkan itu. Ya. Nah, kalau vegetatif ini tanpa peleburan, ya. Tanpa peleburan apa? Benang sari dan putik. Nah, bedanya di situ, nggih. Kalau dia menggunakan bunga, berarti dia generatif. Tapi kalau perkembangbiakannya tanpa bunga, nah berarti dia vegetatif. Ini ceninya ngono ki, ya, gampangannya ngono ki. Kalau dia pakai bunga, oh berarti ada generatifnya, ya. Nah, sekarang lihat di sini, contohnya kayak pisang, ya. Pernah lihat orang nanam pisang kayak buahnya ditanam? Nggak ada, ya. Makanya pisang dikatakan secara vegetatif, ya. Nah, macamnya apa, Pak? Banyak nih. Ada tunas. Nah, tunas tadi apa saja tunas tadi tumbuhannya selain pisang yang menggunakan tunas? Apa? Apalagi yang tunas? Apa ndok? Bambu. Ya, seperti itu. Ada umbi lapis. Apa contohnya umbi lapis? Bawang. Pokoknya bawang-bawangan. Putih, bombay, ya merah. Nah, kalau batang apa contohnya batang? Kentang. Ya. Jadi naruh kentang itu bukan kentang bulat-bulat dilebokin yang lemah, tidak. Ya. Nah, di dalam kentang itu kan kalau kalian beli kentang, pinggir-pinggirannya di sini ini kan kayak ada serabut-serabut itu. Nah, itu nanti yang akan tukul tunas barunya. Ya. Jadi yang betul itu dipotong dulu jadi 2. Nah, ya. Terus ini yang tunasnya ini yang dekat itu nanti ditanam. Nah, itu nanti akan tukulnya seperti ini, bukannya bunder-bunder kayak dilebok kayak yang lemah. Ya. Ada umbi akar. Apa contohnya umbi akar? Nah, wortel, sen wortel apa lagi? Nah, ya. Terus juga ada geragi. Nah, geragi. Apa contohnya geragi ini? Stroberi. Ya. Terus akar tinggal atau rizoma, rizom. Nah, itu jenis apa itu? Namanya jenis apa itu? Kalau wong Jawa bilang apa? Kancur, kunyit, temulawak, temu ireng, kunci, apa namanya itu kalau wong Jawa bilang? Empon-empon. Nah, itu masuk akar tinggal. Ada spora. Nah, spora. Kalau spora itu biasanya di daun itu ada bintik-bintik hitam, ya. Apa ini jenisnya dia? Nah, pakuan. Jadi semua jenis pakuan itu. Nah, cari pakuan dari mana, Pak? Cari saja tempat lembab. Nanti dia menempel di dinding-dinding, biasanya ada tumbuhan itu. Ya, itu namanya pakuan. Banyak itu ketika musim hujan seperti ini. Ya, kalau di sini nggak ada ya. Nah, bisa kalau kalian cari nanti ya di tempat lembab, ya di samping-samping dinding, nah biasanya muncul itu. Nah, selain itu juga ada itu yang alami, G. Nah, itu yang alami. Jadi vegetatif pun masih dibagi menjadi 2. Yang alami tadi ada 7. Nah, sekarang ada lagi yang secara buatan. Nah, buatan itu ada 6 macam. Cangkok, ya.
Jadi cangkok itu batang dikuliti, ya kulit luarnya dilupas, ya sampai jaraknya nanti dikira-kirakan sekitar 5 sentinan sampai 7 senti. Nanti dibuat campuran tanah dan lain-lainnya, ya nanti dibungkus. Nah itu. Ada juga stek. Nah stek pun ada dua macam, ada stek batang, ada stek daun. Nah ini stek seperti ini ya. Jadi dia menggabungkan dua varietas. Nanti yang bawah itu tumbuhan yang dari biji, ya dia tumbuh, nanti dipotong. Nah, nanti atasnya diganti tumbuhan yang sudah besar, dipotong yang batangnya hampir sama, misalnya gedenya saklingking, ya saklingking dicari yang batangnya sama. Nah, nanti ditancap ke, diubet-ubet ke. Nah, tapi jangan langsung taruh tempat panas, mati nanti dia, ya. Nah, ada juga merunduk. Merunduk itu batangnya ditaruh di bawah terus diuruk. Nah, itu merunduk. Ada juga tempel. Nah, tempel itu diambil matanya. Ya, misal di sini kalau kalian lihat tumbuhan kadang-kadang di sini kan ada muncul kayak mau tunas kecil itu, kayak mata. Nah, itu diambil. Tek. Nah, terus dipindahkan ke batang lainnya. Nah, jadi dia misalnya kayak jeruk. Nah, kalian mau model satu wit bisa 4 jenis jeruk, jeruk perut, jeruk apa lagi. Nah, itu bisa menggunakan ini ya, setek batang atau okulasi dan juga bisa menyambung. Nah, ya itu bapaknya Bu Linda kemarin Bapak ngundangi ke sana. Nah, itu satu pohon jeruk itu ada dua pohon jenis, ada dua jenis ya, bahkan ada yang 4 jenis. Ya, itu dimodifikasi ya. Nah, itu kalau dijual mahal itu. Ya, jadi satu pohon bervariasi jenisnya. Ya. Nah, ide pokok dalam teks laporan ya. Nah, jadi dalam membuat ide pokok ya. Yuk diri dulu yuk olahraga sih yuk mau olahraga dah. Nah, yuk senam sih. Cek kelingan ora senamnya. Yuk senam heboh le, diri le. Nah, digoyang-goyangnya diobah. Ya orang lemas. Esok-esok diulang ngantuk kayak bocah lanang ya. Oke. Yuk siap. Ambil jarak le, rampul-rampulan le, malah gojekan yang kono. Suaranya. Ayo suaranya di. Ya lagi. Ini. Ya digoyang. Le, orang lepas le. Ya suaranya.
Ulang-ulang ngantuk nih, kira bapak dongeng dia gitu. Ya, lanjutkan. Ya, mencari ide pokok. Ya. Nah, ide pokok ya, ingat-ingat ya, biasanya letaknya pada kalimat utama ya. Nah, jadi kalian cari dulu ya, terus nanti disimpulkan. Jadi beda antara ide pokok sama kalimat utama. Oke. Nah, jadi dibedakan ya. Nah, jadi ini namanya kemarin apa ini? Peta pikiran ya, yang Bapak sampaikan itu, nggih. Jadi peta pikiran seperti ini ya. Ini judulnya apa? Nanti ide pokok paragraf 1 2 3 4. Nah, nanti ini bisa bercabang lagi. Ya, dijelaskan dari sini ide pokoknya, dijelaskan lagi apa-apa saja ya, penjelasannya ya, dan seterusnya. Ini namanya bentuknya diagram ya. Kalau orang bilang ada yang diagram, ada yang peta pikiran, ya sama saja ya. Nah, itu simpulan. Nah, simpulan itu adalah ikhtiar akhir dari suatu teks. Jadi, langkahnya bagaimana membuat simpulan ini? Sama, baca dulu, temukan informasi yang penting, terus hubungkan semua informasi ya menjadi satu pernyataan akhir. Jadi kalian simpulkan. Nah, ini tentang apa? Ya. Nah, ini sila ketiga, penerapan Pancasila sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga? Ke satu, 5, 4, empat, kok keadilan wis bukan tersalah dewi. Simbole, gambare, sila ketiga. 2. Apa? 1, 2, 3, 5, 4. Ora banteng. Bantengnya kebak. Nah, ini ya, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin ya. Mengandung makna suatu usaha menuju persatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, bahasa Indonesia juga mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Jadi Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini kalau kebudayaannya kalian hitung nggak bisa dihitung. Ya, sangat banyak sekali kebudayaan kita. Ya. Dan sekarang ini kebudayaan itu sudah hampir hilang. Ya. Nah, coba kalau kalian bandingkan ya, Jepang. Wah, Jepang negara maju tuh itu. Mau minum teh, kalau kita mau minum teh langsung glek wis toh. Wah, ning Jepang nggak bisa kayak ngono ki. Ya, tetap menggunakan tradisi apa? Upacara minum teh. Ya, tuh kalau kalian nanti datang punya teman di Jepang, kalian diundang ke Jepang, ya terus di acara apa? Acara minum teh. Wah, betul kalian menjadi tamu agung di sana itu.
Ya, harus mengikuti prosesinya. Nggak boleh kita sak-sae kalau ngombe di sana itu. Ya. Terus juga di Korea juga sama kayak negaranya K-pop. Nah, tapi kebudayaannya, nah itu dia masih menjunjung tinggi. Makanya ya di sana itu kemudian nggak bisa hilang. Ya, karena di kehidupan sehari-hari selalu diterapkan. Ya, tapi di Indonesia sekarang sudah banyak yang hilang. Nah, contohnya apa kebudayaan yang hilang? Kebudayaan malu. Nah, ngerti kemudian malu ini hilang. Kalian lihat aja di TikTok menangi. Wes tuwek, ya, wes umurnya swidak punjul wis arep nyembet tanah, joget-jogetan. Ya, di sawang apa yo penak wong tuwek wis mbah-mbah. Nah, itu malunya hilang. Apa ora isin to saiki? Ya, joget-joget di sawang wong ngono iki. Lah, bapak misalnya ngono ndah isinnya kayak apa? Ada yang pernah mainan TikTok ning ngene iki? Ya, ojo nyoba-nyoba mainan TikTok, ya. Atau kalau kalian buka Play Store, kalian cari aplikasi bodoh, muncul gitu, TikTok di situ dhewe. Ya, jangan cari TikTok, cari aja di pencarian itu, aplikasi ngono iki bodoh ngono iki. Ya, ya meskipun sekarang juga sudah banyak ya media-media TikTok dijadikan model pembelajaran juga. Ya, tapi lebih daripada menggunakan media TikTok, mending cari media yang betul-betul untuk pembelajaran, ya itu. Ya, jadi jangan sampai kita kehilangan kebudayaan, terutama kebudayaan malu, ya orang dua isin. Ya, contohnya apalagi kebudayaan malu di negara lain. Nah, negara Jepang kalau pejabatnya ketahuan korupsi, nah mundur dia, isin, ya malunya bukan main, baru ketahuan itu, belum divonis, ya udah langsung mundur ke Indonesia ndak. Nah, pejabatnya ketahuan korupsi malah nantang sing ngelaporin, ganti dilaporin. Nah, itu di Indonesia. Jadi nggak punya apa kebudayaan malu. Nah, itu mulai dari sekarang kalian, ya, terutama cah putri kalau sudah akil balik, malunya harus lebih banyak daripada cah lanang. Ya, malunya bagaimana Pak? Ya tutup auratmu, wis gerang, ya. Apalagi yang sudah mengalami ya masa menstruasi udah wajib itu mau ndak mau, suka ndak suka, sebab satu helai rambut kali yang terlihat itu dosanya ya banyak itu baru satu. Wah kalau kabeh gondong ini panjang kayak to kabeh lah kayak apa kowe engko tinggal ngitung ya. Nah, jangan sampai seperti itu nggih. Jadi budaya malu harus kita tingkatkan lagi nggih. Nah, budaya malu itu budaya yang paling dasar di bangsa Indonesia ini, kebudayaan timur itu ya. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila di sini ada kerjasama, rela berkorban, yang mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air, yang mengembangkan persatuan, ya. Nah, ini. Manfaatkan pemanfaatan geografis di Asia Tenggara. Nah, jadi salah satu ya manfaat apa kondisi geografi di Asia Tenggara ini yang paling strategis, ya. Nah, karena kenapa? Dia melewati dua benua. Ya, Eropa pengen ke Australia pasti melewati benua Asia tidak Asia Tenggara ini, ya. Nah, jadi dia lintas, ya, persilangan juga, okay. Nah, karena jalurnya yang sangat strategis sekali. Nah, makanya kebudayaan Indonesia banyak yang hilang karena itu tadi, ya, banyak budaya-budaya asing kita tidak bisa apa mengcover, ya, tidak bisa memilah-memilih. Nah, akhirnya kebudayaan kita yang hilang. Contohnya lagi pernikahan. Nah, ini sudah banyak yang hilang ini, ya. Nah, kalau masih di daerah-daerah masih wajar, ya, tapi kalau di kota-kota sudah hilang. Nah, contohnya apa, Pak? Namanya tamu itu kan harus ajeni toh. Nah, makannya ya dilayani, diladeni, diambili. Nah, kalau di kota-kota sudah enggak. Makan diumbiar, oh ning kono nek sego ning kono guys makan dhewe. Nah, itu kan sudah hilang kita kebudayaan ketimuran kita. Yang namanya standing party, ngomongnya katanya dari Eropa. Eropa itu nggak ada makannya sambil berdiri. Nah, sana aja makan malam saja suasananya sangat luks. Nah, ya itu cuman akal-akalan saja, ya. Yang menghalalkan yang tidak halal. Jadi makan ini nggak makan sambil diri aja rento, sambil melaku-melaku. Ya, nah kalau kalian nanti coba undangin pernikahan di
kota-kota besar di Solo lah. Nah, itu sudah ada itu, ya. Jadi kalau namanya pesta pernikahan dia tidak ada kursi. Ya, makan wis tinggal golek-golek dhewe kono deprok kayak arep jagongan nggih. Nah, itu. Nah, tapi di kita ya masih alhamdulillah itu nggih, masih diladeni itu jangan sampai hilang itu. Ya, nanti kalau kalian menikah juga sama, jangan mau pakai standing party, ya. Ladenin. Ya, tamu itu adalah ya dia memberikan restu kepada kita ya dalam hal pernikahan. Didoain kok masa kayak ngono, nggih. Ya. Nah, ini. Terus bagaimana kondisi geografis negara-negara ini? Nah, ini nanti silakan dicari ya. Nah, alat dan bahan pembuatan karya seni patung. Nah, banyak sekali nggih. Ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan lilin, ya, ada yang menggunakan plastisin, ya. Ada yang dari kayu ini yang lunak-lunak ya, yang dari keras-keras ini, bisa dari batu, kayu, marmer, ya, beton, ya, besi, ya, dan lain-lain ya. Nah, ini keras apa lunak ini? Nah, lunak karena bisa dibentuk dengan tangan kita ya, tanpa menggunakan alat. Ya, kalau menggunakan alat bantuan berarti sudah keras hitungannya ya. Nah, ini sama ide pokok juga sama ya cara mencarinya. Nah, ini penerapan sila juga sama yang ketiga tadi ya. Nah, ini masyarakat memiliki keanekaragaman budaya yang sudah kita sampaikan. Nah, ini salah satunya. Ya, sudah selesai. Nah, ayo dicoba nih evaluasi bisa apa enggak ini. Nanti Jojo rusak lagi nih. Nah, dicoba dulu. Nah, semoga ini tidak hilang ini. Ya. Biasanya asal mau kita mulai pasti hilang. Nah, ini juga sama ya. Bapak mau merekam di Google Meeting juga nggak bisa Google Meetingnya. Sudah masuk? Sudah ada yang masuk belum? Nah, ini kita coba yang balap-balapan lagi. Ya. Oh, ini manusia. Mas bocah orang masuk nanti neng kene. Kuman ya. Manusia goib kok. Orangnya tidak ada tapi bisa nampak. Nah, silakan yang lain masuk baru 4. Ya. Silakan yang lain. Ya. Berusaha untuk masuk. Nah, sudah 5. Ada yang sudah masuk tapi namanya belum masuk di sini. Nanti biar Bapak resep di sininya. Nah, siapa yang sudah masuk ya namanya belum tercantum. Ini baru 5. Ya. Ada lagi yang lain? Nah, sudah 6. Nah, Angel, Yayu, Noval, Intan, Elis, Fitri. Apalagi yang belum? Si Bapak tunggu. Nah, Bapak nunggu, Bapak siapkan speakingnya Bapak. Nah, Happy Yaya aja masih ingat kemarin lagunya? Iya, lagunya Happy Yaya, Happy Yeye, terus matematika itu memang asik. Terus siang hari kerjakan. Terus siang hari pikirkan, malam hari kerjakan. Terus semakin mendalam. Yuk dicoba dulu bersama-sama. Siap, sing semangat suaranya. Ya.
3, 4. Nih ada lagu gampang ini. Nah, ini Bapak bacakan sekali langsung bisa kalian ini. Udah pernah nyanyi belum ini? Ya, ini nanti banyak variasinya. Ya, ini Bapak cuman kasih 4 saja. Ya. Pemain adik kelas kalian bisa sampai menemukan sampai 6 maupun 7 gitu. Ya, variasinya. Ya, nanti silakan kalian nanti ya. Kita coba variasi lainnya. Nih, lagunya gini. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Nah, ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Nah, bisa lagunya? Ya, yang ini. Yuk, siap, yang semangat. 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Nah, yuk sendiri. 3, 4. Ora iki lagu apa kuwi? Hah? Sopo sing ngarang kuwi lagu ini apik men kuwi? Ngreke lagu malah ngarang dhewe kuwi. Rasa ngarang, lagune iki wae, ya. Halo kawan, kita jumpa lagi. Senyum kanan, senyum kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi ting ting. Nah, ngono kan nadanya. Ya, orang nggak nada dewe. Yuk, siap. 3, 4. Nah, sekarang colek kanan, colek kiri. Nah, ya. Pancamu sing kanan entok dicolek kalau ini. Ya. Yuk, siap. 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Colek kanan, colek kiri, kedipkan mata. Sekali lagi. Nah, terus yang ini salam. Ya, yang nanti apa? Salam kanan, salam kiri. Nah, yang sini bukannya kedipkan mata ting ting. Ya, bunyinya bagaimana? Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Nah, ya. 3, 4. Jumpa lagi ki opo nada ngono iki. Halo kawan, kita jumpa lagi. Nah, nadanya digatekke orang gak nada dewe. Ya. Yuk, 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, terus yang ini tengok kanan, tengok kiri. Ya. 3, 4. Nah, ini rasa panjang-panjang. Ya. La 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 la. Nah, penak lah nadanya tuh. Ya. Ya, siap. Masa kalah kelas 5 pisanan Bapak yang langsung krungu apa lo nadanya kok. Yo, 3, 4. Pada ini orang pena. 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, kedipkan mata ting ting, sekali lagi. Nah, apa lagi? Nah, udah tengok kanan, sudah colek apa? Yang lainnya? Ya. Apa lagi?
contohnya. Nah, cubit. Nah, diganti nggih. Cubit kanan, cubit kiri. Ya, 3, 4. Kita jumpa lagi. Yo, jumpa lagi, jumpa lagi. Yang jumpa lagi. Ya. Lagu opo kuwi? Oh, iso lagu ki iso pindah track iki. Ya, siap. 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Nah, apalagi? Sudah cubit kanan, cubit kiri, apalagi? Yang 2 kata. Apa? Yang 2 kata. Apa, Ndok? Cium. Wah, bahaya iki. Ya, mbokmu ae ciumnya. Yang lain. Ada 2 kata sing kuwi yang liyane apa? Apa 2 kata lainnya? Senggol. Nah, yuk. 3, 4. Ya, iki sapa tuh Ndok? Kita jumpa lagi orang lagi yang jumpa lagi. Jangan nanti. Dicendek wong apa udah to iki. Yo, siap. 3, 4. Halo kawan, kita jumpa lagi. Nah, apalagi? 2 kata. Oke, 2 kata. Apalagi? Apa lain, Dok? Sing banter. Enggak tahu. Apa ini lagunya? Enggak tahu kanan, enggak tahu kiri ora patut. Nyanyi kok enggak tahu. Dang 2. Mas cuman kali 2 kok angeleran gini. 2 penyebutan. Apa? Apalagi? Banyak tuh 2 kata. Apalagi? Injak kanan, injak kiri, mau pukul kanan, pukul kiri, banyak gitu. Ya, kan. Ya, siap. Kita mulai. Ada 10. Ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Nah, kita mulai. Ya, silakan. Balap-balapan. Ya, hanya 10 soal. Jadi orang muncul ini, Bapak. Bapak putar dulu. Oh, jadi punya Bapak sing orang muncul. Nah, dijawab kan jawab terus saja nanti di sini dah muncul nanti ini Bapak. Dia sama saya internetnya ini. Ya, Elis peringkat 1. Ya, Fitri, Noval, Angel, ayo salip-salipan. Dan yang lainnya nggak hilang lagi.
Hilang lagi, yang hilang lagi. Oh, malah hilang lagi Bapak ini melu-melu kayak gitu. Koneksinya hilang lagi. Ya, masih Elis, Angel, Fitri. Ya, jatuh tuh naik, Fitri naik ke peringkat 2. Ya, siapa lagi? Ya, yuk nyalip, Angel. Ya, terus. Wah, langsung Angel naik peringkat 1. Salip langsung. Wah, Fitri salip lagi dari 3 ke 1. Ya, yuk naik lagi. Ayo, Angel naik lagi, peringkat 1 lagi. Yuk, silakan balap-balapan. Elis semakin terperosok. Ya. Ayo, Noval naik lagi. Ya. Ayo. Wah, salipan lagi. Fitri nyalip. Nah, oh, sing abang malah saya tambah. Nah, sing hijau yang ditambah, jangan abangi. Ya, Fitri masih merajai. Nah, silakan. Ya, langsung Elis naik peringkat 3. Menyalip. Ya, siapa lagi yang mau salip-salipan lagi? Wah, masih ada. Ya. Ayo, wah, Nafa langsung naik peringkat 9. Ya. Ya, jatuh tuh naik langsung ke peringkat 3, menyalip. Ya, salip lagi oleh Elis. Nah. Ya, di bawah masih naik-naikan. Ya. Nafa masih belum, yang ditambah hanya merahnya. Ya. Ayo yang lain. Ya, 10 soal. Nafa sudah. Ya. Silakan. Ayo. Wah, salip lagi. Nah, di bawah masih bergerak ternyata. Ya. Yo, siapa lagi? Ya, yang di posisi terbawah masih naik, memperbarui skornya. Ya, naik lagi Nafa peringkat 7. Ya, menyalip pindah. Ya, silakan. Sudah semua? Mutia sudah? Indah sudah, Indah? Nafa sudah? Nah, ada semua ya. Oke, kita akhiri. Oh, masih dia. Udah belum, Dok? Belum. Nah, selesaikan dulu. Nah. Udah. Akhiri. Kita lihat peringkatnya. Ya, Elis, Angel, dan Fitri. Ya, selamat 3 teratas. Nah, ini peringkatmu. Ya, lagu fotosintesis ini kaitannya dengan tadi. Ya, kita nyanyikan. Masih ingat lagunya?
Bisa nggak iki kalian? Ingat lagunya? Pori-pori daun stomata. Ya, nah ini ternyata di tema 1 ini pelajarannya ini ya. Yuk kita coba. Kalau kelas 4, kelas 3 nih gue, Pak. Bahasi mawon, tentang bahasi malah hafal nih gue. Boleh sih. Yuk, siap. Kita ulang lagi. Siap. 3, 4. Yuk. Pori daun stomata yang keras. Pori-pori pembuluh kayu, zat hijau daun, klorofil yang keras. Air di dalam tanah diserap oleh bulu-bulu akar. Klorofil pembuluh kayu, itulah lewatnya karbon dioksida diserapnya oleh stomata dari udara. Di klorofil ya, siap. Mineral air karbon dioksida yang telah terdapat pada klorofil dengan cahaya sang matahari, terjadilah proses yang dihasilkan yang keras suaranya, karbohidrat
karbohidrat untuk gerak cadangan dan pernafasan. Oksigen hasil fotosintesis dikeluarkan oleh tumbuhan yang berguna bagi manusia untuk pernafasan yang menyegarkan. Ya, dibuka matematika sampai mana kemarin? Yang kita bahas. Yang mana tugas kalian? Penilaian harian. Nomor? Sekarang 16. Dua lingkaran. Nah, ini lingkarannya ada dua. Satunya jari-jarinya 6, yang satu jari-jarinya 8. Nah, jadi ada dua. R1 ya. R1 dia 6. Nah, R2 dia 8. Perbandingan keliling. Nah, berarti yang ditanyakan apa ini? Nah, perbandingan kelilingnya. Ya. Nah, itu berapa banding berapa itu? Nah, ini R1 banding R2. R1-nya berapa R1-nya? 6 banding berapa? 8. Nah, kita apakan ini? Kedua perbandingan ini. Kita nama perbandingan makin apa? Paling apa tuh dia angkanya? Paling apa? Kecil. Angka paling kecilnya berapa itu? 6 sama 8 itu. Kok 6 loh? 6 sama 8 itu dikecil. Paling kecil angkanya berapa? Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2, dapatnya berapa? 3 banding 4. Nih namanya perbandingan seperti ini. Ya. Perbandingan luas. Ya. Luas lingkaran. Ya. 36 banding 25. Ini luas. Nah, L1 dia. Nah, ini ya. Kalau perbandingan 1 dan 2 itu urut ya. Nah, urut. Di sini perbandingannya dia 36 banding 25. Berarti L1-nya yang mana L1? 36 apa 25? 36. Yang L2? 25. Nah, ini kita bandingkan, kita perkecil lagi. Nah, kita perkecil lagi. Pakai apa ini? Kalau dibagi bisa tidak itu? Dibagi bisa tidak dengan bilangan yang sama? Bisa tidak? Tidak bisa. Pakai apa? Agar kecil lagi. Menggunakan apa dia?
Nah, jadi yang memperkecil bukan hanya pembagian saja, bisa menggunakan yang lain. Pakai apa? A, apa? A, akar kuadrat. Nah, jadi ini di akar kuadrat kan ini. Nih. Tuh, akar kuadrat dari 36. Berapa kali berapa? Hasilnya 36. 6. Berarti sini tulis 6. Nah, berapa kali berapa itu hasilnya 25. 5. Wes ketemu. Nah, gampang loh. Nah, jadi nanti kalau misalnya kalian ketemu di sini, ya, perbandingan, nah, dibagi dengan bilangan yang sama nggak bisa Pak, pakai akar kuadrat. Nah, yang penting sama, okay? Boleh dibagi dengan bilangan yang sama atau dikuadratkan. Nah, kuadratkan juga sama hasilnya. Ya. Sebuah meja didesain berbentuk lingkaran dengan luas. Nah, ini luas lingkaran. Luas sama dengan 2826 cm persegi. Diameternya berapa? Nah, ini diameternya berapa ini? Nah, rumus luas lingkaran yang ditanya diameter, rumusnya bagaimana? Luas sama dengan apa? Oh, coba baca lagi, diling-iling. Apa? Seperempat pi d kuadrat. Ingat-ingat. Ya. Luasnya berarti berapa ini? Angkanya 2826 terus sama dengan berapa? 1/4 kali 3,14 kali D kuadrat. Nah, ya. Tuh 2000 sama angka 4 diapakan itu kemarin? Ini diapakan ini? Nih. Nah, kalau enggak dibagi saja nih langsung ini. Ini saja. Nih 3,14 sama angka 4 diapakan? Diapakan itu? Dibagi dapat berapa? 3,14 dibagi 4. Dapat berapa? Berapa? 3,14 bagi 4. Berapa? Berapa dapatnya?
Berapa? Berapa Linde? Gue emang dong hitungin itu. Komanya ada berapa itu? Oh, 1. 2, ini kan 3,14 toh. Isinya 4. Nah, komanya dihilangkan. Kalau menghilangkan koma, berarti diapakan itu ke 3,14? Hilang komanya. Diapakan? Dikali, dibagi, ditambah apa dikurangi. Biar komanya hilang. Biar genap 3,14. Diapakan? Kali, bagi, tambah apa kurang? Dan komanya gini hilang loh, Lende. Diapakan? Diapakan? Bingung. Komanya gini hilang diapakan? Kali apa bagi? Dikali. Nah, tinggal dihitung komanya itu belakang komanya berapa angka. Nah, berarti diapakan? Diapakan tadi? Dikali berapa kalau komanya 2? Dikali berapa? 100. Hilang dia komanya. Nah, kalau 314 dikali 100, 4-nya diapakan? Ingat tadi, pelajaran tadi, keadilan. Berarti 4-nya juga diapakan? Dikali berapa? Dikali berapa? Tadi yang 314, jadi dikali berapa tadi? 3,14. 100, ingat-ingat. Prinsip matematika itu harus adil. Ya. Berarti yang 4 diapakan? Dikali berapa? 100. 4 kali 100 berapa? 400. Tunggu, sekarang dihitung nih 314 dibagi 400 bisa tidak? Kalau tidak bisa bagaimana yang di atas? 0, terus yang di bawah tambahkan 0. Nah, dapatnya berapa itu? 0, berapa? Jawabannya hitung-hitung nolnya harus digubris. 4 kali berapa yang mendekati 31? 4 ping biro yang mendekati 31. 7. 3 kali 7 berapa? Mau ngitung. 3 kali 7 berapa? 28, ini 7, tulis aja 28. Tuh, tambahkan 0 loro, wis rampung. Selisihnya 0, 4, 31 dikurang 28. Berapa? 3. Bisa tidak itu? Tidak, tambahkan 0. Terus lanjutkan, dapat berapa itu? 4 pinggiran mendekati 34. 8. Terus dapat berapa lagi? Setelah angka 8 berapa lagi? Berapa lagi sampingnya?
Berapa? Berapa belakang 8? Angka berapa itu? 200. Jadi kan 2000. 2000 dibagi 400 berapa? 4 ping piro mendekat hasilnya 20. 4 ping piro? 5. Kan dan ini kan kalau udah bilang kalau perkalian itu nolnya harus digubris dulu. Angka depannya saja yang dilihat. 5 dikali 400 berapa? 2000 habis. Berarti jawabannya berapa? 314 dibagi 4. 78,5. 78,5. Berapa? Nah, sini angka depan berapa dulu di sini kita tulis. Kita tulis berapa dulu di sini? 2826 sama dengan berapa tadi? 0,785 kali D kuadrat. Terus bagaimana? Kemarin ingat-ingat. Yang kita cari apa yang kita cari? Yang kita cari apa yang kita cari tadi? Diameter. Berarti bagaimana ini? Bawahnya kita tulis apa di sini? Kemarin kemarin. Apa yang kita tulis di sini? D kuadrat. Ingat-ingat yang dicarikan ini nih. Ini kita toke D kuadrat. Terus apa? Sama dengan 2826 dibagi 0,785. 0,785 perperannya berapa itu? Berapa per berapa itu? Berapa per berapa? 785 kali 1000. Nah, 785 per 1000. Terus sama dengan bagaimana ini? Bagaimana ini? 28, 26 terus perperan diapakan kemarin perperan? Kali terus 1000 dan dibagi dapat berapa itu? Dapat berapa? Tujuh 785 dikali berapa yang mendekati atas mau?
Berapa? 3.600. Terus D-nya. D-nya diapakan? D-nya kemarin. Pakai apa kita kalau mencari D? Menggunakan apa namanya? D-nya menggunakan apa? Cari pangkat 2-nya kalau menghilangkan pangkat 2 kemana pakai apa kita? Hah? Akar. Nah, ingat-ingat. Akar 3.600. Nah, ini berapa kali berapa ini? D sama dengan berapa kali berapa? Hasilnya 36. 6. Nolnya nek loro. Berarti kurangin 1 berapa jadinya? 6. 60 kali 60. Nah, ketemunya berapa D-nya? 60. Ya. Terus 19. Jika panjang busur AB adalah 16,5. Nah, kalau panjang busur berarti yang digunakan keliling apa luas? Panjang busur. Apa? Keliling. Ingat-ingat nggih. Kalau luas juring. Yang dipakai apa? Luas. Ya, jangan kuali. Ya. Nah, di sini ya. Panjang busur, ya ini Bapak simbolkan PB, panjang busur. Nah, panjang busur 16,5 cm. Nah, berapakah nilai X-nya? Nih nilai X-nya berapa? Nah, ingat-ingat rumusnya. PB sama dengan apa per apa dulu kemarin? Simbolnya Bapak kemarin. Kalau pernya pasti berapa ini dia ini? Yang di bawah pasti angkanya berapa? 360 karena dia lingkaran. Atasnya apa simbolnya? X. Ini yang kita cari ini. Nah, dikali apa itu kemarin? Kalau panjang busur menggunakan rumus apa? Apa? Keliling lingkaran. Nah, ingat-ingat perbandingan. Ya. Sekarang dicari PB. PB-nya tadi berapa di sini? 16,5 sama dengan X per 360 kali. Nah, keliling lingkaran rumusnya apa? Keliling lingkaran rumusnya apa? 2 pi R. Nah, langsung saja pi-nya nih kita gunakan. Bentar. 2 ya, tekan dulu. Nah, 2 kali pi-nya kita gunakan 22 per 7 kali jari-jarinya. Ya, jari-jarinya berapa dia jari-jarinya di situ? 7. Makanya kita gunakan 22 per 7. Ya. 7 bagi 7 habis ini ya. Nah, ini habis. 2 kali 22 berapa? 44. Nah, ini sama ini 44. Nah, ya. 44. Nah, jadi sekarang begini bunyinya iki. Nah, sebentar. Nah, jadi soalnya bunyinya bagaimana? 16,5 terus X per 360 dikali 44. Ya. Nah.
Terus ini bisa nggak nih disederhanakan ini? Ah, disederhanakan dapat berapa dia itu? Dapat berapa? Berapa per berapa itu? 36 sama 44. Dan sederhanakan. Sama-sama dibagi. Sama-sama dibagi berapa tuh ketok loh angkanya? 4. 360 dibagi 4. Berapa? 360 bagi 4 kok 9. 360 bagi 4. 90. 44 bagi 4. Berapa? 11. Terus 90 ini sama 165 diapakan ini kemarin? Dikali berarti 16,5 dikali 90 sama dengan ya X dikali 11. Berapa itu? Nah, ini koma di belakang koma berapa angka itu? 16,1. 90 nol ada berapa? 1 berarti dihilangkan ini, komanya dihilangkan. Weh, jadi 16. 165 dikali 9. Berapa 165 dikalikan 9? 165 kali 9. Berapa? 1480 sama dengan X kali 11. Nah, X-nya bagaimana X-nya ini? X sama dengan diapakan itu? 1485 sama 11 diapakan? Diapakan? Dibagi. Berapa bagi berapa? 1485 dibagi 11. Dapat berapa itu dia dibagi 11? 14 dibagi 11. Berapa itu 14 bagi 11? 11 pinggiran 14. 1. Sisanya berapa? 3. Turun 8, 38. Berapa yang mendekati 38 sama 11? 11 ping piro? 3. Dapat 30. 3 sini 3. Sisanya berapa? 48 diambil 33. Berapa? 5. Turun 5. Dibagi 11, 55 bagi 11 berapa? 5. Kan bisa tuh ngitung tanpa kita menggunakan ini juga bisa kok. Ya. Kalau dia bisa gambaran porogapit ngono ki rasa ngitungnya pakai porogapit di nambang wis ketok iki angkanya 1, cek 3. Ngono kuwi kalau ngitung. Ya, ini Bapak sampaikan kayak gini buat latihan kalian juga, nggih. Meningkatkan kompetensi. Jadi menghitung itu tidak harus pakai rekan. Maksud saya jawabannya juga bisa nih kita buktikan, ya. Nah.
Terus 20. Ya. Lihat 20. Sebuah lingkaran berjari-jari 9. Ya. Jari-jarinya dia R-nya 9 cm. Perbandingan luas dan keliling. Nah, ditanyakan perbandingan luas banding ke keliling. Ini berarti kita cari dulu luasnya berapa, kelilingnya berapa. Oke. Nah, luas lingkaran. Apa kalau yang diketahuinya jari-jari? Ingat-ingat luas lingkaran. Apa? PR kuadrat. PR kuadrat. Ingat-ingat matematika wajib menulis rumus. Ya, sebelum kalian masukkan angka. Maksudnya apa? Kasihkan rumus biar nggak keliru rumus sih. Nanti luas lingkaran yang karena tidak menuliskan rumus yang dimasukkan malah rumus keliling lingkaran. Angkanya yuk salah nanti hasilnya. Makanya harus nulis rumus. Pi-nya kita gunakan yang berapa? Kalau R-nya 9. Nah, 3,14 kali 9 kali 9. Berapa dapatnya? 9 kali 9? 81 kali 3,14. Berapa? Berapa dapatnya? 3,14 kali 81. Berapa dapatnya? 25434. Komanya di mana? Di belakang. Belakang 4. Satuannya apa dia? Kalau luas. Hati-hati. Penulisan ini juga penting. Satuannya. Sekarang kita cari. Luas sudah ketemu. Mencari apa sekarang kita? Yang belum cari apa? Keliling. Apa rumusnya keliling? Kalau ketahuinya jari-jari. 2 PR. Nah, 2 P-nya kita gunakan 3,14 kali 9. Berapa? 628 kali 9. Berapa 628 kali 9? 628 kali 9. Berapa?
Berapa Lende? Sueman teman ngitung yang ngono. Berapa? 628. Berapa? 5.652. 5652. Komanya di mana? Satuannya apa dia kalau keliling? Senti. Nah, udah dapat belum jawabannya ini? Belum. Nah, ini kita bandingkan ini. Nih, kita bandingkan dia karena L banding K, L. L banding K. L-nya berapa tadi? 254,34. Dibanding ya. Dibanding 56. Koma 52. Ini sama-sama di belakang koma berapa angka dia? 2. Ini sama-sama kita hilangkan saja. Sama-sama dikalikan 100. Nah, dianggap hilang saja nih koma ini bin gak ngerusuhin ini. 254 tapi ya adil, oke. Nah, kiri dibagi dikalikan 5 dikalikan 100, kanan juga dikalikan 100. Nah, 5652. Nah, dan dibagi berapa bagi berapa itu bandingnya? Bandingannya 9 banding 2. Nah, ini cara panjangnya ya. Cara panjang ini kita mencari. Nah, apakah ada cara pendeknya, Pak? Ada. Kita gunakan rumusnya. Nah, bagaimana caranya? Lihat di sini. Nih, dari rumusnya nih kita bisa buat perbandingan juga L banding K. Salah. Nah, L banding K. Rumusnya L apa tadi rumusnya L? Rumusnya L apa tadi luas tadi? PR kuadrat banding. Nah, ini jangan PR kuadrat nanti. Ini sama juga ya. Ini kalau Bapak tulis Pi kali R kali R. Nah, ini sama ya. Oke. Jadi R kuadrat itu sama juga R kali R. Jadi R-nya ada berapa? 2. Nah, banding keliling. Apa rumusnya keliling? 2 pi R. Nah, ini kita hapus-hapus saja. Yang sama yang mana nih yang kita hapus ini? Yang sama. Orang mandang 1, 2, 3, 4-nya enggak. Mungkin ada angka yang sama, ada simbol yang sama. Yang mana?
Pi. Hapus. Mana lagi yang sama? R dihapus 1. Nah, sekarang tinggal apa itu? Yang masih ada di situ loh. R sama 2. Berarti di sini R banding 2. R-nya berapa R-nya? R-nya berapa tadi di sini? Berarti 9 banding 2. Selesai. Ya. Nah, itu perbandingan, oke. Jadi ada 2 macam. Kalian rumusnya, kalian langsung tambah dimasukkan angkanya pun juga boleh. Nah, ya. Ya, ini sudah setengah 10. Sampai yang nomor berapa ini kita? 20, oke. Nanti yang ada kita lanjutkan nomor 21. Ya. Ulangannya jangan lupa nanti dibuka, dikerjakan. Nah, Bapak bagikan ke tempat WA kalian. Ya, disiapkan. Ya, kemarin yang vaksin sudah maaf, sudah selesai semua. Ada yang nggak mangkat nggak? Yang vaksin kedua, datang semuanya. Ya, datang semuanya dah, nggak ada yang nggak hadir lah. Lalu kemarin Bapak juga menjemput anak Bapak juga, makanya kemarin kelas 5 tidak Bapak masukkan. Ya, di Purwantoro itu malah banyak sekali. Kemarin banyak nggak? Banyak rada? Sedikit. Nah, kemarin Purwantoro Bapak sampai sana perang-perang desa ngade umpul-umpulan nggih. Nah, ternyata lebih enak di Bulukerto nggih dalam hal penanganan vaksinnya, ya itu lebih terarah. Ya, kayak Randekan kemarin yang maning desa penak. Nah, jadi tidak dipusatkan di satu titik. Dan Purwantoro kemarin tenan Bapak nyawang ada uangnya malah umpul-umpulan dan malah harusnya jaga jarak, tidak ada sama sekali sekat-sekatnya. Ya. Berarti sudah 2 vaksin semua ya? Nggak ada lagi yang belum ya? Terus yang lahirnya bulan ini ada? Pas usia 12-nya tidak ada. Yang bulan Desember, ada yang tanggal 12 bulan Desember, umurnya nggak ada. Nanti kalau yang belum, kemungkinan nanti di awal tahun baru, nah nanti untuk anak usia 6 sampai 11 tahun, nah nanti juga akan ada program vaksin juga, ya. Nah, itu nanti 6 sampai 11 tahun. Berarti nanti otomatis semua nanti kecuali yang sudah usia 12 tahun. Ya. Dan itu nanti nomornya ya, kartunya disimpan kan karena dapat WA atau itu. Dapat SMS tuh kemarin. Lah kan kemarin dari vaksin itu kan ditulis nomor HP kalian tuh itu. Vaksin kedua loh, vaksin kedua. Mana masih menambah buku puji semuanya. Nah, coba nanti minta kalian ke buku pujinya. Nanti dapat itunya link. Nanti link itu bisa kalian download kartunya itu nanti, kartu vaksin.
Ya. Nanti kalau enggak, install aplikasi Peduli Lindungi. Oke. Nanti data juga ada itu. Jadi kalian misalnya, Pak nggak dapat SMS-nya, buka Peduli Lindungi apa Lindungi Peduli itu? Apa namanya, Dok? Peduli Lindungi ya? Apa Lindungi Peduli? Peduli Lindungi. Nah, mana nih punya Bapak ini? Karena HP Bapak belum bisa diinstal itu yang Peduli Lindungi itu. Ya, masih ada gangguan-gangguan terus. Nggak ada. Nanti dimasukkan nomor NIK ya, nomor NIK kalian. Oke. Nanti dilindungi peduli itu nomornya sudah ada, nanti data kalian sudah masuk. Nanti dicek sendiri, ya, di Play Store di-download dulu. Ya. Sebab nanti semua urusan ya kita menggunakan itu, terutama orang tuamu yang dapat BLT, bansos-bansos, harus sudah vaksin. Nah, kalau nggak dapat nggak dikasih nanti, termasuk nanti PIP juga sama kemungkinan PIP. Ya, PIP nanti yang belum vaksin, ya nanti juga akan ada terkendala. Ya, ya, yuk disiapkan. Di tempat duduk diagram berdoa dimulai. Selesai. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.